masih bersama kami di Kampus Corner dengan tema Prodi D4 Animasi Udinus Produksi Film Siwarik. Baik, saya ke Mbak Nita. Mbak Nita, untuk film Siwarik, tadi Mbak Nita sampaikan bahwa ada beberapa karakter di sana. Siapa saja mereka? Ya, pastinya Siwarik. Yang tadi, pemeran utamanya? Pemeran utamanya. Itu tadi ya sudah disampaikan dari warak cilik tuh. Jadi dia tuh perwujudannya bocah laki-laki yang sifatnya itu jahil, rame, pokoknya nggak bisa diem gitu. Nah, itu usia berapa kira-kira bocah laki-laki usianya ini? sekitar 10 tahun. Tuh. Okay. Dan kalau tadi dilihat di cuplikan juga, karena petualangannya itu dia pakai kostum kan. Nah, kostumnya itu yang diambil dari karakter warak. Tuh. Nah, terus karakter kedua itu bocah cewek atau anak perempuan ya. Mungkin bukan bocah, namanya Dian. Dian itu tentunya diambil dari Dian Nusantoro. Oke. Nah, jadi gitu. Yeah. Artinya itu pelita ya, cahaya penerang seperti itu. Nah, sifatnya ini kontras. Jadi dia lebih pendiam, lebih kalem, terus dia tuh suka baca buku sendiri, jadinya tuh lebih bijak. Jadi kalau pas mereka berinteraksi tuh ya jadi lucu gitu, diisengin mulu, satunya lebih kalem. Gitu. Kemudian ada karakter lain selain Dian dan Warik? Ada satu karakter lagi itu yang selalu nemenin si Warik, itu bentuknya itu sebetulnya seperti robot ya, tapi dalam perwujudan telur. Namanya Endok. Iya. Nah ini, jadi memang konsep Semarangannya itu diambil dari karakter waraknya, dan ada beberapa nama dan istilah tadi gitu, Endok. Dan cara manggilnya itu nanti dengan tadi Dukder gitu, dia datang gitu. Dia apa fungsinya? Jadi kalau di dunia kita tuh dia seperti Google ya. Oh, dia serba tahu banyak hal. Jadi karena memang balik lagi nih animasi pendidikan, kan dua orang ini berantem nih, satu begini satu begitu, ada hal yang dialamin mereka nggak tahu, akhirnya Dukder manggil, datanglah si Dukder ini sebagai penyelamat supaya tidak bertengkar gitu ya Mbak Nisa. Gitu. Oke, Denis, ini tadi diceritakan Mbak Dita tadi sepertinya menarik sekali ceritanya. Nah, ini bagaimana pesannya supaya bisa sampai? Target marketnya ini siapakah? Apakah mahasiswa? Apakah anak-anak? Target audiensnya tuh anak SD. Anak SD. Nah, untuk menariknya itu bisa dilihat dari desain karakternya aja. Itu proporsi tubuhnya tuh proporsi kecil gitu. Kecil. Jadi kalau anak-anak SD nonton tuh bisa relate mereka. Oh, itu mirip saya gitu. Gitu ya. Jadi kalau nonton langsung merasa itu mirip saya. Kemudian perpaduan permainan warnanya itu juga penting ya, Denis. Ini bagaimana Denis sebagai tim produksi untuk mengatur itu supaya menarik? Untuk desain karakter Warik itu terinspirasi dari ikon kota Semarang, Warak Endok itu. Nah, karena dilihat dari tradisinya juga untuk perayaan beberapa suku. Nah, itu juga mempengaruhi warnanya jadi warna-warni dan terang gitu. Oke, baik. Ibu Kaprodi, apakah film Siwarik ini, sepertinya ini bukan film pertama ya untuk prodi animasi, tapi apakah ini film pertama yang memang ditujukan segmentasinya untuk teman-teman SD begitu, Bu? Ya, di prodi animasi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ada mata kuliah produksi ya Mbak ya, di mana setiap kelas itu kan dibentuk mini-mini studio. Dan luaran dari mini-mini studio ini tentu saja film ya. Kalau mata kuliah produksi animasi 2D, tentu saja mini studio itu menghasilkan film animasi 2D sesuai dengan mata kuliahnya tadi ya. Nah, untuk segmentasinya Bu? Segmentasinya ini juga dibahaskan ke mahasiswa yang buat. Nah, itu kembalikan ke mahasiswa yang buat karena timnya tim mereka begitu, tentu saja di bawah supervisi dosen. Termasuk Siwarik ini memang segmentasinya anak-anak ya, Bu? Iya, kalau Siwarik ini kan memang kita sebagai ini ya, proyeknya program studi di mana melibatkan mahasiswa yang saat itu mengambil kerja praktik atau magang. Jadi magangnya memang kami tempatkan di prodi Mbak. Namanya Studio Dandin ya, Dandin, Diploma 4 Animasi Dian Nusantoro, Dandin itu. Jadi ada satu angkatan yang saat itu KP kita masukkan ke studio, jadi dia sejak awal atau praproduksi sampai akhir itu dia memang di situ kerja memproduksi film Siwarik ini. Kemudian juga melibatkan teman-teman alumni. Sementara ini baru 3, kemudian juga disupervisi oleh tim dosen, ada Bu Nita di sini sebagai dosen produksi, kemudian juga ada dosen yang memang backgroundnya di animasi ya, kemudian kami juga dikawal oleh
tim dari industri. Memang bekerja sama. Dari mana itu tim dari industri? Dari studio Money Monkey Solo, kemudian ada dari Osam Studio dan Duvala Studio. Jadi memang kami libatkan di pekerjaan ini. Apa tujuannya dengan melibatkan teman-teman dari industri? Teman-teman industri ini sebagai quality control. Ya, jadi meskipun saat pandemi ini kami quality control ini nggak bisa kita tinggal ya Mbak ya. Yaitu quality control terutama untuk mengadopsi apa yang ada di studio itu, atmosfernya kita bawa ke studi Dandim ini. Jadi mahasiswa tahu persis ya bagaimana pekerjaan sebenarnya yang ada di studi animasi seperti apa. Jadi teman-teman industri ini mengajak supaya mahasiswa itu benar-benar merasakan bahwa menjadi bagian dari industri film animasi itu seperti apa, bukan begitu Mbak Nita? Nah kemudian kalau dari film Si Warik ini tayangnya berapa episode? Apakah hanya 1 kali tayang atau seperti apa Mbak Nita? Oke, sebagai pilot project mungkin ya, sebagai awalan dibuatnya Si Warik ini memang kami baru mengawali di 2 episode. Dan 2 ini tentunya tetap sama ya, konsep besarnya itu adalah tema pendidikan, tapi nanti masing-masingnya itu ada tema spesifiknya. Oke, 2 episode itu, episode yang pertama apa, episode yang kedua apa? Yang pertama itu mengenai api, judulnya itu ya gosong ya. Gosong. Oh ini menarik ya pemirsa. Ngomongin gosong tapi jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Kampus Corner.